indikator pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan mengenalkan apa saja huruf-huruf dasar hijaiyah kepada kalian. Yang kedua, Ibu akan memberikan contoh dalam melafalkan huruf dasar hijaiyah. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana tata cara dalam menuliskan huruf hijaiyah. Dan yang terakhir, kalian akan menerapkan tata cara yang telah Ibu jelaskan dengan menulis ayat Al-Quran sesuai yang Ibu minta nantinya. Sebelum Ibu mulai mengenalkan huruf dasar hijaiyah kepada kalian, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah anak-anak di sini sudah tahu apa itu huruf hijaiyah? Baik, Ibu akan menjelaskan. Kita sebagai umat muslim harus tahu apa huruf hijaiyah itu dan bagaimana cara membacanya karena umat muslim sangat membutuhkannya. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan huruf-huruf yang ada ditulis dalam Al-Quran itu menggunakan huruf hijaiyah. Sedangkan membaca Al-Quran wajib hukumnya bagi umat muslim untuk memahami isi yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, di sini anak-anak, siapa yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan lancar? Tentu kita semua ingin membaca Al-Quran dengan lancar. Maka dari itu anak-anak harus belajar apa saja huruf-huruf hijaiyah itu sehingga nantinya anak-anak tahu apa saja huruf dasar hijaiyah sehingga anak-anak bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Selain itu, umat muslim wajib menunaikan ibadah sholat. Di dalam bacaan sholat tentunya kita harus membaca bacaan surah-surah pendek yang sesuai di dalam Al-Quran. Jika kita mendirikan sholat, sedangkan bacaan sholat semua menggunakan bahasa Arab yang perlu anak-anak pelajari sejak dini. Mengapa demikian? Karena dalam aturan pelafalan berbeda dengan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena dalam aturan pelafalannya berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya yang biasa anak-anak gunakan dalam berbicara dengan teman, guru, keluarga, dan tetangga. Ketika anak-anak sudah tahu apa saja huruf-huruf dasar hijaiyah itu, anak-anak jangan berhenti dalam membaca dalam Iqra, Juz Amma, ataupun Al-Quran. Dengan kalian berhenti belajar dan jarang-jarang membaca, maka kemungkinan anak-anak akan lupa dengan pelafalan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Sampai di sini, ada yang ditanyakan anak-anak? Sebelum melanjutkan ke penjelasan apa itu huruf hijaiyah, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Ibu sekarang akan menjelaskan apa huruf hijaiyah itu. Nah, huruf hijaiyah adalah huruf alfabet yang berasal dari bahasa Arab. Huruf hijaiyah itu memiliki aturan-aturan dalam membacanya. Aturan berbeda dengan huruf abjad bahasa Indonesia yang telah anak-anak pelajari sebelumnya. Walaupun Al-Quran diturunkan di Arab, tetapi anak-anak wajib harus mengenal apa saja huruf-huruf dasar hijaiyah itu. Huruf-huruf dasar hijaiyah bukan berarti yang belajar dan membacanya hanya orang-orang Arab karena mereka berbicara dengan bahasa Arab. Bukan ya anak-anak, tetapi yang harus mempelajari dan membaca Al-Quran itu adalah umat muslim di seluruh dunia. Walaupun kita orang Indonesia, wajib mengetahui apa saja huruf dasar hijaiyah itu karena kita adalah umat muslim agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan fasih
menjelaskan bahwa huruf dasar hijaiyah itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Huruf dasar hijaiyah itu ditulis dari kanan ke kiri. Nah, apa saja huruf dasar hijaiyah itu Ibu akan tuliskan di papan tulis. Huruf dasar hijaiyah jumlahnya 29 huruf. Nah, huruf hijaiyah ini diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Jadi dalam membaca Al-Quran, anak-anak harus memperhatikan bunyi lafaznya. Nah, bahwa tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada beragam. Tidak hanya satu tempat keluar huruf hijaiyah, tetapi ada 17. Hanya saja diringkas menjadi 5 tempat keluar. Apa saja tempat itu? Baik, Ibu jelaskan satu-satu agar anak-anak paham dan bisa meniru dan menerapkannya dengan baik dan benar. Yang pertama, ada al-zawq. Nah, al-zawq ini artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ada 3 huruf dalam al-zawq ini. Yang pertama, alif, waw mati, dan ya mati. Nah, kalian pasti bingung dan bertanya-tanya, apa itu maksudnya? Baik, Ibu jelaskan lagi. Alif, waw mati, dan ya mati. Ini adalah al-zawq. Ini huruf-huruf al-zawq. Yang pertama, maksud dari alif ini adalah sebelum huruf alif di fathah, kita akan berikan contohnya satu. Lihat contoh dari huruf alif al-zawq. Nah, maka huruf di mana sebelum huruf mim ini ada huruf alif yang berharokat fathah menjadi ma. Ma-nya ini panjang. Ma ini dibaca panjang karena ada huruf alif. Dibaca 2 harokat. Nah, ini itu dikeluarkan dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Lalu yang kedua ada huruf waw mati. Contohnya hulu. Ini waw mati. Contohnya di mana sebelum ada huruf waw mati ada huruf ho yang berharokat fathah menjadi ku, disambung menjadi ku. Maka huruf tersebut dibaca al-zawq di mana rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, coba kalian tirukan yang Ibu baca. Ulu. Ya, anak-anak. Dan yang terakhir itu ada huruf ya mati. Contohnya hamidi.
mana sebelum ada huruf ya mati ada huruf dal yang berharokat fathah menjadi din, maka dibaca hamidin. Coba ulang anak-anak, hamidin. Nah, maka bacaan tersebut di mana rongga mulut dan rongga tenggorokan yang dibaca yaitu huruf al-zawq. Ibu ulangi bahwa huruf al-zawq itu ada 3. Yang pertama alif, waw mati, dan ya mati. Sampai di sini apa kalian sudah paham? Sebelum melanjutkan, tempat kedua keluarnya huruf hijaiyah, bahwa yang pertama tadi ada huruf al-zawq. Yang kedua ada al-haqqu. Al-haqqu ini artinya tenggorokan dan kerongkongan. Maksudnya di sini adalah tempat yang keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan atau kerongkongan. Huruf-huruf al-haqqiyah yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aqsal halqi. Aqsal halqi. Nah, bagi menjadi 3. Nah, anak-anak, yang kedua ada al-haqqu. Al-haqqu ini dibagi menjadi aqsal halqi, yang kedua wasful halqi, dan yang ketiga adnal halqi. Nah, aqsal halqi ini terdapat dua huruf, yaitu ha dan hamzah. Ha dan hamzah. Nah, kalian bisa lihat di papan tulis bahwa huruf ha dan hamzah ini merupakan aqsal halqi, yaitu tempat keluarnya dari pangkal tenggorokan. Dan yang kedua ada wasful halqi. Wasful halqi ini ain dan ha. Ain dan ha. Kalau ini ha kucing. Kucing. Ain dan ha. Nah, yaitu berada pada pertengahan tenggorokan. Dan yang terakhir ada adnal halqi. Jadi tempat keluar bunyi adnal halqi ini pada ujung tenggorokan. Ini. Nah, ini juga ada terdapat 2 huruf, yaitu poin dan ho. Poin dan ho. Nah, tempat keluar yang ketiga ada al-lisan. Al-lisan. Nah, al-lisan itu artinya lidah. Jadi tempat keluar huruf hijaiyah yang ketiga itu al-lisan, artinya lidah. Berdasarkan pembagiannya, al-lisan ini dibagi menjadi 18 kelompok, tetapi diringkas menjadi 10 makhraj anak-anak. Yang pertama ada pangkal lidah. Nah, di pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang hurufnya itu ada o.
ini keluar dari pangkal lidah dekat kerongkongan. Nah, untuk yang kedua yaitu bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah. Nah, hurufnya itu ada kaf. Ini kaf. Terus untuk yang ketiga ada di tengah-tengah lidah. Di tengah-tengah lidah huruf. Apa saja itu? Yaitu zin, sin, ya. Nah, ini tuh ada yang ketiga ada 3 huruf yaitu zin, sya, dan ya. Untuk yang keempat ada di tepi lidah. Hurufnya itu ada do. Do. Ini hurufnya do. Supaya anak-anak tidak bingung, ibu hapus dulu. Nah, yang kelima ini ada di tepi lidah. Hurufnya ada lam. Huruf lam. Lam. Dan yang keenam ada huruf nun, yaitu bunyinya keluar dari ujung lidah. Nun. Untuk yang ketujuh ada huruf ro, yaitu ujung lidah. Dan yang kedelapan yaitu ada di kulit gusi dan hurufnya itu ada ta, dal, dan to. Terdapat 3 huruf yaitu di kulit gusi. Jadi ta, dal, to. Dan yang kesembilan ada di runcing lidah. Hurufnya itu ada za, sin, shod. Terdapat 3 juga. Dan yang terakhir itu ada di gusi. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu ada ka dan jo. Sa, dal, zo. Itu yang terakhir ada 3 huruf. Sampai di sini, apakah anak-anak mengerti yang telah ibu jelaskan? Sebelum ibu melanjutkan tempat keempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, tempat huruf keluar hijaiyah yang keempat yaitu asyafatain. Asyafatain itu artinya 2 bibir. Nah, anak-anak, apa saja huruf yang keluar di asyafatain ini? Yaitu huruf a, mim, fa, dan wawu. Terdapat 4 huruf yang berada di tempat keluar keempat huruf hijaiyah ini atau disebut dengan asyafatain. Ba, mim, fa, dan wawu. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Sebelum ibu melanjutkan tempat kelima keluarnya huruf hijaiyah. Nah, yang kelima ini adalah al-kaishum. Artinya pangkal hidung. Kelima, al
Yang pertama, nun tasdid. Nah, nun tasdid itu bagaimana Ibu? Tasdid itu seperti ini. Tasdid. Nun tasdid seperti itu ya. Dan mim tasdid. Mim seperti ini. Tasdidnya bagaimana? Tasdidnya seperti itu. Dan nun sukun dibaca idgham diguna, iqlab, ikhfa, hakiki. Itu adalah hukum membaca Al-Quran. Mim sukun yang bertemu mim dan ba. Ini huruf yang kelima, al-khaisyu. Setelah anak-anak tahu cara membaca huruf hijaiyah, kita akan mempelajari cara menulis huruf hijaiyah. Bagaimana caranya? Ibu akan menjelaskan. Nah, baik. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu Ibu sudah mengajarkan anak-anak apa saja huruf dasar hijaiyah itu. Yang kedua, cara membacanya. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang benar. Yang pertama, anak-anak, dalam penulisan huruf hijaiyah itu, arah menulis huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri. Yang kedua, huruf hijaiyah itu sendiri. Misal seperti huruf alif. Huruf alif itu tidak bisa disambung. Nah, contohnya ini adalah huruf alif. Huruf alif ini tidak bisa disambung, beda dengan huruf nun. Nun ini bisa disambung. Nun. Tetapi wawu juga tidak bisa disambung. Yang ketiga, dalam menulis huruf hijaiyah ada yang bisa disambung dan ada yang tidak. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi bahwa huruf alif dan wawu itu tidak bisa disambung. Contohnya yang bisa disambung itu nun. Nah, contoh menulis nama Nurun. Nu ini bisa disambung nun ke wawu. Ro tidak bisa disambung juga. Wawu dan ro ini tidak bisa disambung. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti tentang tata cara menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar? Baik, itulah materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dari huruf dasar hijaiyah, cara membaca atau menghafalkan huruf dasar hijaiyah, dan cara menulis huruf dasar hijaiyah yang baik dan benar, semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan kepada Ibu secara langsung. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, sekarang buka Iqra bagian jilid 3 halaman pertama. Anak-anak silakan menuliskan bacaan Al-Quran di buku tulis masing-masing. Jika sudah selesai menulis, bisa dikumpulkan dengan buku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.